Cowok ini dikasih jam ajaib sama kakek-kakek. Katanya jam itu bisa mindahin waktu ke masa depan. Awalnya cowok ini nggak percaya guys, tapi karena dia iseng, dia pun memutar jamnya. Dan tiba-tiba waktu pun berputar ke akhir bulan guys. Waktunya si cowok ini tuh gajian. Terus si cowok ini pun pergi melamar pacarnya guys. Dan dia pun diterima sama pacarnya ini. Tapi karena banyak teman-temannya yang ngumpul dan berisik, si cowok ini pun jadi merasa muak gitu guys. Dia pun cepetin waktu ke masa depan guys. Tiba-tiba aja dia udah nikah dan dia udah jadi bapak kayak gini. Dia pun jadi harus ngurusin anaknya nih yang bayi. Ribet banget dong guys, anaknya pun nangis mulu dan dia juga harus gantiin popok anaknya. Karena malas, dia pun langsung cepetin lagi waktunya guys. Dia pergi ke masa depan. Anaknya pun udah besar, tapi si cowok itu malah berubah jadi pria tua guys. Dan bahkan istrinya tuh udah meninggal. Dia pun jadi nyesel guys dan sadar kalau dia itu udah nyia-nyiain waktu. Dia pun nyoba untuk balikin lagi waktu guys, tapi udah sia-sia guys, semuanya nggak bisa lagi. Bocil ini dapat nilai bagus pas ujian. Orang tuanya itu bangga banget. Apalagi ibunya, sampai heboh diceritain ke tetangga dong. Tapi belakangan ini si bocil itu lagi suka banget main game. Dan gara-gara itu nilainya itu langsung turun banget. Dan karena nilainya jelek, dia jadi kena marah sama orang tuanya guys. Bahkan dia nggak dibolehin sama orang tuanya main game lagi. Nah, supaya bisa dapat nilai yang bagus lagi, pas ujian, bocil ini diam-diam pakai contekan. Dia pun jadi dapat nilai yang bagus dan orang tuanya pun senang. Dan bahkan beliin anak ini handphone baru. Tapi bocil ini jadi ketagihan nyontek guys. Dia pakai dong HP barunya buat nyontek. Terus pas ujian berikutnya ada pemeriksaan dong guys. Semua HP pun dikumpulin. Ternyata bocil licik ini tuh udah nyiapin contekan cadangan guys. Tapi tetap aja dong guys ketahuan sama petugasnya. Dan kertas ujiannya pun langsung dirobek guys. Dan karena nggak mau dimarahin orang tuanya lagi, akhirnya si bocil ini ngumpulin semua kertas ujian kawan-kawannya dan merobek semuanya guys. Dan supaya teman-temannya itu juga gagal kayak dia guys. Dua cewek ini kejebak di kolam renang yang ketutup. Jadi petugas kolam renangnya ini tuh udah kasih tahu kalau tempat ini tuh sebentar lagi bakalan ditutup. Dan orang-orang yang lainnya pun pada keluar dong guys. Tapi tiba-tiba cewek ini sadar kalau cincinnya tuh hilang. Ternyata cincinnya itu ada di dasar kolam renang itu guys. Dan gak pakai mikir, cewek ini langsung loncat kolam renang itu untuk ngambil cincinnya. Tapi masalahnya cincin itu lengket di saringan air guys. Sampai akhirnya adiknya itu ikut turun buat bantuin. Tapi bukannya bantu, malah rambut adiknya itu kesangkut dong guys. Dan petugasnya itu gak sadar kalau di dalam kolam renang itu masih ada orang. Dan ternyata kolam renangnya itu tuh dalam banget guys, lebih dari 3 meter. Dan dua orang ini tuh udah teriak tapi gak ada yang dengar guys. Dan akhirnya mereka pun kejebak di dalam kolam itu. Cewek ini mager banget guys, kerjanya itu cuma rebahan di atas tempat tidur. Bahkan setelah makan dia itu malas banget guys buang sampahnya. Dan dibiarin dong guys berserak di kasur. Udah diceramain sama teman-temannya, tapi dia sama sekali nggak peduli guys. Nah, suatu hari pas baru bangun, tiba-tiba di depannya itu udah ada pelayan khusus buat dia. Dan pelayannya ini bilang dia yang akan ngelakuin semuanya untuk si cewek ini. Dia cukup rebahan aja di kasur. Si cewek mager ini senang banget dong guys. Kemana-mana dia tuh digendong sama pelayannya ini. Bahkan si pelayan itu juga ngasih uang dan si cewek ini cuma diam aja. Waktu berlalu, karena kelamaan diam, si cewek ini pun badannya itu mulai kaku guys. Dan dia pun mulai penyakitan kayak gini. Dan bahkan mau bernapas aja dia ketergantungan sama selang oksigen ini guys. Si cewek mager ini pun nyesel guys. Sekarang dia mau bergerak tapi terlambat, kakinya itu udah kaku guys karena kelamaan diam. Nah ajab kan tuh, makanya kita jangan mager ya guys. Nenek ini jorok banget. Di bus umum dia copot dong sepatunya, terus kakinya tuh diangkat-angkat. Dan penumpang lain itu pada protes guys karena kebauan. Tapi si nenek ini malah marah balik guys dan bilang anak muda yang gak sopan sama orang tua. Terus pas di taman cucunya ini tuh kebelet pipis guys. Malah si nenek ini tuh nyuruh pipis sembarangan. Ketahuan dong sama petugasnya dan dia pun memarahi si anak kecil ini. Malah si nenek itu marah balik guys sama si petugas kebersihan itu. Terus cucunya itu menjatuhin 1 gelas susu dari atas balkon guys. Orang yang kesiram ini tuh kesel guys, dia pun memanggil si nenek itu. Tapi si nenek itu gak mau ngaku guys dan dia bilang kalau itu bukan perbuatan cucunya. Terus guys, kebetulan di dekat rumahnya itu ada perbaikan jalan. Dan si nenek ini pun disuruh kalau jalannya itu agak memutar. Karena
kejauhan dia tuh nggak mau dong guys. Dan tanpa dia sadari di depannya itu ada lubang, dan akhirnya dia pun masuk ke dalam lubang itu guys. Dia pun kena azab karena dia selalu marah-marah. Dari kecil cewek ini selalu disuruh nutupin perasaan sedihnya. Dia nggak boleh sedih dan harus selalu tersenyum. Sampai dewasa, walaupun dia harus ngerayain ulang tahunnya sendiri, dia tetap tersenyum guys. Bahkan ngelihat pacarnya lagi dekat sama cewek lain, dia bahkan sama sekali nggak marah. Dan ketika cewek ini dihina-hina sama ibu pacarnya, dia malah tersenyum guys. Sampai pacarnya itu bener-bener kesel banget guys, karena si cewek ini tuh nggak pernah ngungkapin perasaannya sendiri. Pas dia masuk rumah sakit aja, cewek ini tuh nggak bilang karena dia nggak mau ngerepotin orang-orang. Cowok ini pun langsung sedih guys. Dia tuh nggak mau melihat si cewek ini menderita. Dia maunya si cewek ini tuh bahagia dan bukan terus-terusan ngasih senyum palsu. Dan saking palsunya, tangan dan kaki si cewek ini bener-bener jadi kaku guys. Sampai pacarnya nih bilang kalau dia menerima pacarnya ini apa adanya. Dia juga boleh sedih, boleh marah, ungkapin aja perasaannya, nggak perlu pura-pura bahagia. Cowok ini juga ngeluarin cincin lamaran guys. Dan akhirnya tangan si cewek ini pun kembali lagi seperti semula guys. Dan dia pun udah nemuin orang yang tepat. Dan sekarang cewek ini udah nggak perlu lagi ngasih senyum palsu kepada pacar. Cewek ini selalu bangun jam 5 pagi dan sebelum pacarnya itu bangun, pokoknya pacarnya ini nggak boleh lihat mukanya dia. Ternyata si cewek ini tuh nggak pernah liatin mukanya kepada pacarnya yang sebenarnya guys. Setiap jam 5 pagi dia itu udah dandan, dia itu bener-bener udah cantik. Dan supaya bangun-bangun pacarnya itu melihat dia bener-bener cantik guys. Sampai akhirnya pacarnya itu ada kerjaan di luar kota guys. Dia pun pergi keluar kota. Akhirnya cewek ini bisa tanpa makeup di rumah seharian dan bersama teman-temannya. Dan tiba-tiba aja pacarnya tuh pulang guys, katanya pekerjaannya tuh udah selesai. Pacarnya tuh kaget banget guys ngeliat si cewek ini tuh tanpa make up. Dan pacarnya tuh langsung pergi dong guys, ninggalin dia. Dan itu membuat si cewek ini bener-bener sedih banget. Cewek ini berpikir kalau dia bener-bener akan ditinggalin sama pacarnya ini. Dan akhirnya cowoknya tuh pun langsung nelpon si cewek ini guys, dan bilang kalau si cewek itu nggak perlu sedih karena sebenarnya dia itu udah ngelihat wajah asli pacarnya ini. Jadi sekarang dia nggak perlu lagi nggak percaya diri guys, karena pacarnya itu mencintai dia apa adanya, bukan karena fisik guys. Cewek ini mau tampil di sebuah pentas, tapi tiba-tiba di pipinya itu ada jerawat yang besar banget guys. Dan entah kenapa makin lama jerawatnya itu makin membesar. Pas dia pencet-pencet, ternyata jerawatnya itu makin besar dan makin memerah dong guys. Terus malah ada sesuatu yang keluar nih guys, lihat tuh kayak rambut gitu. Cewek itu pun langsung lihat di cermin kayak gitu guys, dan dia pun mau mencabut. Tapi ternyata itu bukan rambut guys, malah dia tuh gerak-gerak. Ngeri banget dong guys, dan malah keluar laba-laba yang sangat banyak dari muka si cewek ini. Seorang ibu kasih makan anak dagingnya sendiri supaya anaknya mau makan. Kalau enggak sama sekali anaknya nggak mau makan guys. Jadi ceritanya pas lagi di kereta, anak ini nggak sengaja ketemu sama cowok yang membawakan box warna merah. Dan semenjak dia lihat apa isi dari box merah itu, dia sama sekali nggak mau memberitahu kepada orang tuanya. Dan semenjak itu juga dia jadi mogok makan guys. Dia nggak mau makan sama sekali. Ibunya pun bingung banget guys setiap dia makan. Dan si anak ini tuh benar-benar nggak mau makan. Sampai akhirnya si anak ini tuh memberitahu kepada kakaknya, dan kakaknya juga ikut-ikutan gak mau makan guys. Dan sampai akhirnya mereka berdua pun diomelin sama ayahnya. Dan ketika ayahnya itu dikasih tahu, ayahnya itu juga gak mau makan sama sekali guys. Sampai akhirnya ibunya ini rela memberikan dagingnya sendiri supaya anaknya dan suaminya itu mau makan. Sampai akhirnya satu keluarga ini pun mau makan guys. Dan ternyata itu semua hanya mimpi guys. Sampai tiba-tiba satu keluarga dia itu benar-benar kurus banget guys. Dan cuman ibunya inilah yang normal. Karena pas dikasih kotak merah sama si anak ini, ibunya itu sama sekali nggak mau buka karena dia tahu dia itu bakalan nggak mau makan guys. Jadi si ibu ini pun nggak mau ikut-ikutan sama mereka guys. Sampai tiba-tiba mereka itu benar-benar kurus banget guys dan kekurangan gizi. Bahkan mereka bertiga pun akhirnya masuk rumah sakit, dan mereka bertiga juga bahkan meninggal guys. Ibunya pun yang udah tinggal sendiri masih mencari cowok yang memberikan kotak merah itu, tapi dia sama sekali nggak ketemu. Dan akhirnya si ibu pun hidup dalam kesepian dan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seorang ibu sengaja suntik kepala anaknya supaya penglihatannya itu ngeblur. Jadi chip itu dipasangkan ke kepala anaknya dan supaya ibunya itu bisa melihat apa yang dilihat sama si anak ini. Tapi semua pandangan si anaknya itu memang benar-benar ngeblur gitu guys. Dan saat dia ketemu sama seekor anjing yang menggonggong, dia sama sekali nggak tahu kalau itu anjing guys, karena penglihatannya itu memang benar-benar ngeblur. Bahkan akhirnya dia itu sama sekali nggak tahu kalau kakeknya itu lagi sekarat guys. Lama kelamaan anak ini pun mulai stres guys, karena dia nggak bisa ngelihat dengan jelas.
Dan bahkan dia itu pengen menyakiti dirinya sendiri. Si ibu melakukan itu karena dia terlalu protektif kepada anaknya. Dan akhirnya si ibu memilih untuk melepaskan blur itu dari anaknya supaya anaknya bisa kembali normal lagi guys. Awalnya si anak ini panik dan ibunya lebih panik lagi guys, karena dia nggak bakalan bisa ngelihat lagi apa yang dilihat sama anaknya. Tapi lama kelamaan akhirnya si ibu ini pun melihat lagi guys yang dilihat anaknya. Ternyata anaknya itu benar-benar aman. Dan ibunya ini pun mulai membebaskan si anak ini guys. Dan dia pun bisa hidup dengan normal lagi. Dan dia pun bisa berteman dengan anjingnya sampai dia dewasa. Sampai tiba-tiba anaknya ini punya pacar guys. Dan ibunya itu bener-bener bingung karena anaknya itu gak pulang-pulang guys. Dan ternyata pas ibunya lihat, ternyata anaknya itu lagi kawin dong guys. Dan itu membuat si ibu ini jadi protektif lagi sama si anak ini. Dan si ibu ini pun mulai menyalain alat itu lagi guys, dan supaya dia bisa memantau si anak ini. Dan bahkan si ibu ini jadi tahu kalau anaknya itu lagi jatuh cinta. Tapi si anak itu nggak menyadari perbuatan dari si ibu itu guys. Dia nggak tahu sama sekali. Pria ini curang banget, setiap ada orang yang beli buah ke dia, buahnya itu ditukar supaya timbangannya itu nggak berat guys. Terus tiba-tiba ada cowok yang mau beli buah yang ini. Biasanya kalau dia mau kasih buahnya, dia akan selalu nunduk kayak gini, pura-pura mau ngambil plastik gitu guys. Padahal buahnya itu udah ditukar dong. Tapi kali ini dia itu berurusan sama orang yang salah dong guys. Dalam jas si cowok ini, ternyata si cowok ini tuh bawa timbangan tradisional kayak gini. Dan saat dia timbang buahnya, ternyata timbangan si bapak itu tuh salah guys. Akhirnya si bapak ini pun ketahuan guys, dia itu berbohong kepada semua pelanggannya. Dan akhirnya si bapak ini ngembalikan uang si cowok ini guys, dan suruh dia tuh pergi. Tapi si cowok ini malah ngasih timbangan itu sama si bapak ini dan bilang kalau timbangan si bapak ini tuh salah. Akhirnya si bapak itu kena mental dong guys.